Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua sahabat sinergi dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jo Channel Jambi. Di kesempatan kali ini di hadapan teman-teman semua, kita dihadapkan ada beberapa botol, yang mana dua botol ini adalah cairan pupuk organik eco farming, dan yang satu botolnya yang berwarna hitam itu adalah campuran dari molase yang kita buat, yang mana pupuk eco farming itu sendiri terdapat 13 kandungan unsur hara, yang mana di dalam kandungan eco farming itu terdapat unsur hara makro primer terdiri dari nitrogen, kemudian yang kedua yaitu fosfat, kemudian yang ketiga yaitu kalium ya. Kemudian unsur hara yang kedua yaitu unsur hara makro sekunder. Unsur hara makro sekunder ini terdiri dari kalsium, kemudian magnesium dan sulfur ya. Yang ketiganya yaitu di dalam eco farming itu terdapat unsur hara mikro, yaitu unsur hara pelengkap terdiri dari besi, kemudian mangan, boron, molybdenum, tembaga, zinc, dan klor. Yang mana eco farming ini adalah penemuan pupuk organik yang sudah diteliti oleh para ahli, sangat bermanfaat bagi para semua petani baik perkebunan maupun pertanian. Dan saat ini kita akan mereview ya teman-teman. Ini adalah cairan pupuk organik eco farming, yang mana cairan pupuk organik eco farming ini sudah kita fermentasi menggunakan air kelapa. Kita akan mencoba bagaimana reaksi pupuk organik eco farming ini yang sudah kita fermentasikan menggunakan air kelapa. Teman-teman bisa saksikan, saya akan mencoba untuk membuka reaksinya bagaimana. Ini sangat keras sekali teman-teman. Nah, teman-teman bisa saksikan ini. Nah, reaksinya ya. Wow, luar biasa teman-teman ya. Ini reaksi pupuk organik eco farming yang sudah kita fermentasi menggunakan air kelapa ya. Kita coba satunya lagi teman-teman ya. Ini kemarin belum sempat saya buka ini ya. Kemarin saya nggak sempat. Inilah reaksinya. Bentar, saya agak kerepotan teman-teman. Nah, ini juga teman-teman, sama halnya. Nah, teman-teman bisa saksikan, inilah reaksi dari fermentasi yang kita buat. Ini pupuk organik eco farming, yang mana fermentasi ini sudah kita lakukan menggunakan campuran air kelapa. Dalam 1 liternya kita menggunakan untuk 1 tub ya. Namun kalau untuk yang kali ini kita cuma menggunakan untuk yang di setengah liter saja. Ini kemarin kita bagi ya. Ini kurang lebih ada 250-an mililiter. Kemudian yang ini juga 250 ml. Dan ini teman-teman, ini rahasia saya. Ini rahasia saya dalam pemberian nutrisi pupuk organik eco farming, yang mana setelah kita mungkin lama tidak kita aplikasikan pada tanaman, maka kita akan memberikan nutrisi ya, atau makanan buat si bakteri eco farming itu sendiri. Nah, ini teman-teman bisa saksikan ya. Ganas sekali teman-teman reaksinya. Ini kalau saya buka secara spontan, maka ini akan nyembur ya, akan meledak ya mungkin ya. Ini kalau tidak kita buka, mungkin hari ini mungkin tidak kita akan buka, mungkin botol ini akan pecah ya. Inilah reaksinya ya. Ini kita buka lagi yang satu ini. Nah, teman-teman bisa dengarkan itu gasnya. Reaksinya bagaimana tuh? Ini sangat keras sekali teman-teman. Wah, masih keras sekali nih.
Ini menandakan reaksi dari eco farming ini bagus sekali ya. Saya akan mengulas sedikit teman-teman tentang ini ya, tentang apa itu kandungan yang terdapat di eco farming ini sendiri. Saya akan coba review teman-teman ya. Kita sama-sama baca teman-teman, karena tidak mungkin saya akan menghafal sebanyak ini ya. Nah ini teman-teman ya, kandungan dari unsur hara eco farming terdapat 13 kandungan unsur hara, yaitu salah satu yang pertama itu ada kandungan unsur hara N. N itu adalah nitrogen, yang mana manfaat dari N itu adalah memacu pertumbuhan tanaman secara umum, terutama pada fase vegetatif. Kemudian berperan dalam pembentukan klorofil, asam amino, lemak, enzim, dan persenyawaan lain. Kemudian ciri-ciri kekurangan N itu sendiri, tanaman akan mengalami pertumbuhan lambat dengan ciri-ciri daun mulai menguning dan mengering, kemudian rontok ya. Yang kedua yaitu daun yang menguning diawali dari daun bagian bawah lalu disusul dengan bagian atas. Kemudian di eco farming itu sendiri terdapat kandungan fosfat ya, yang mana fosfat itu manfaatnya adalah membantu pertumbuhan protein dan mineral yang sangat tinggi bagi tanaman. Kemudian gejalanya, daun bawah berubah warna menjadi tua atau tampak mengkilap merah keunguan, kemudian menjadi kuning. Kemudian selanjutnya kandungan dari fosfat tadi ya, berperan mengedarkan energi ke seluruh bagian tanaman, kemudian merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar, selanjutnya mempercepat pembungaan dan pembuahan tanaman, kemudian mempercepat pemasakan biji dan buah. Nah, ciri-ciri tanaman yang kekurangan fosfat, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, yaitu daun bawah berubah warna menjadi tua atau tampak mengkilap merah keunguan, kemudian menjadi kuning. Kemudian tepi daun, cabang, dan batang berwarna merah keunguan, batang kerdil dan tidak menghasilkan bunga dan buah jika sudah terlanjur berbuah, ukurannya kecil, jelek, dan lekas matang. Kemudian kita akan bahas lagi untuk kandungan yang terdapat di eco farming, yaitu kalium. Manfaat dari kalium itu sendiri yaitu membantu pembentukan protein, karbohidrat, dan gula, membantu pengangkutan gula dari daun ke buah, memperkuat jaringan tanaman, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Ciri dari tanaman yang kekurangan unsur hara kalium yaitu daun mengkerut atau keriting, timbul bercak-bercak merah, kecoklatan, lalu kering dan mati, perkembangan akar lambat, buah tumbuh tidak sempurna, kecil, jelek, dan tidak tahan lama. Dan sini kita akan bahas lagi yang terdapat di eco farming, yaitu ada kandungan unsur hara makro sekunder, yang mana di dalam kandungan makro sekunder ini terdapat yang unsur hara yaitu kalsium. Manfaat dari kalsium itu sendiri mengaktifkan pembentukan bulu-bulu akar dan biji beserta menguatkan batang. Kemudian membantu keberhasilan penyerbukan, membantu pemecahan sel, membantu aktivitas beberapa enzim pertumbuhan, menetralisir senyawa dan kondisi tanah yang merugikan. Untuk ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur hara kalsium, yaitu tepi daun muda mengalami klorosis lalu menjalar ke tulang daun. Kemudian kuncup tanaman muda tidak berkembang dan mati. Terdapat bintik hitam pada serat daun, akar pendek, buah pecah, dan bermutu rendah. Demikian ya yang terdapat dari unsur hara kalsium ya. Kemudian di sini kita akan coba ulas lagi tentang kandungan yang terdapat di eco farming, yaitu kebutuhan makro sekundernya, yaitu terdiri dari magnesium.
Magnesium itu sendiri berperan sebagai pembentukan klorofil, asam amino, vitamin lemak, dan gula, berperan dalam transportasi fosfat dalam tanaman. Ciri-ciri tanaman yang kekurangan magnesium adalah daun tua mengalami kloris, menguning dan bercak kecoklatan hingga akhirnya rontok. Pada tanaman yang menghasilkan biji yang lemah. Kemudian kita bahas lagi, yaitu kandungan sulfur yang terdapat di ekofarming. Sulfur itu sendiri manfaatnya adalah membantu pembentukan asam amino, protein, dan vitamin. Kemudian membantu pembentukan bintil akar dan pertumbuhan tunas baru. Kekurangan dari tanaman yang kekurangan unsur sulfur, maka tanaman itu akan mengalami daun muda berwarna hijau. Daun muda berwarna hijau muda, mengkilap, tapi agak pucat keputihan, lalu berubah jadi kuning dan hijau. Tanaman tumbuh terlambat, kerdil, berbatang pendek, dan kurus. Nah, di dalam ekofarming itu sendiri, teman-teman, ada beberapa lagi, yaitu 7 unsur hara mikro pelengkap, yang mana terdapat semacam boron, kemudian Cu, kemudian klor, kemudian besi, mangan, dan Mo ya, kemudian zinc. Ini mungkin tidak akan saya bahas karena ini kebutuhan unsur hara mikro, yaitu unsur hara pelengkap. Namun di dalam kandungan unsur hara mikro pelengkap ini sangat berperan penting bagi tanaman itu sendiri. Meskipun jumlahnya kecil, namun manfaatnya sangat luar biasa. Begitu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Kita mengulas apa itu yang terdapat di dalam kandungan pupuk organik ekofarming. Teman-teman masih bisa saksikan, ini kita akan mencoba lagi untuk pembuangan gasnya ya. Saya akan coba ya. Nah, reaksinya masih ganas teman-teman, masih sangat ganas sekali nih. Ini satunya lagi, saya akan membukanya juga. Nah, kali ini sudah reda nih, sudah aman ya. Oke teman-teman. Jadi demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita mengulas fermentasi ekofarming yang sudah kita terapkan menggunakan cairan air kelapa, kemudian kita tambahkan dengan nutrisi yaitu molasses ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah, no riba. Salam ekofarming, lahan subur, petani makmur.